yang minggu kemarin juga. Minggu depan kita ketemu lagi, tapi dengan hal yang berbeda. Hari ini kita seperti yang kalian lihat, kita akan menonton sebuah tayangan video tentang teks deskripsi. Oke. Jadi materinya tetap sama seperti pada pertemuan berikutnya kemarin. Kita akan menulis materi deskripsi berdasarkan hasil dari video pengamatan yang sudah kalian nonton. Di sini nanti Ibu akan tampilkan apa itu penjelasan dari teks deskripsi itu apa, beserta contohnya, identifikasinya, unsur-unsurnya, cara penulisan deskripsi. Nanti ada Ibu akan tayangin 2 video. Yang pertama tentang deskripsi, yang kedua materi yang akan kalian tulis. Nanti kalian akan tulis isi dari video yang sudah kalian tonton, kayak lembar atas sama lembar bawah. Oke, kita mulai ulang ya. Oke, suaranya saya lihat ya. Oh iya, Ainun Azizah, Arkan Dinata Siregar. Apa? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa dia? Oke. Timnas ya? Arsya Rizky, Firman, Hafiza, M. Alfian, M. Denis Radika, M. Fadila Kurniadi, M. Arda Al-Rizki, M. Arkan, Panitia. Oh, yang belakang, abang. Ya, Messi. Oh, Messi, mantap. Muhammad Rizzo, Najwa Almira, Najwa Zaskia. Ayo jawabnya cepet dong. Nggak apa-apa kalau sama apapun yang kita penting. Oke, Naila Al-Hajar, Nazwa, Nia Anasha, Nia Ramadhani. Suaranya.
apa yang ibu bilang. Oke. Ayam, ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam, bebek. Berapa bebeknya? 2. Salah. Perhatikan cluenya. Ikutin kata ibu. Ikutin ucapan ibu. Oke, kita mulai ya. Ayam, bebek, ayam. Tikus, kuda, kelinci. Bebek, bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Berapa ayamnya? Salah. Perhatikan cluenya. Ikutin apa yang ibu bilang. Ikutin apa yang ibu bilang. Bebek, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam. Ayam, ayam. Berapa ayamnya? Ya, benar. Itu dia kan cluenya. Ikutin kata ibu. Ikutin kata ibu. Jadi apa yang ibu ucapkan kalian ikutin. Paham? Oke, kita ulang. Ayam, ayam, ayam. Bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam. Hari ini tanggal berapa? Gitu. Tepuk tangan dulu. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi semuanya ibu harap keep silent. Perhatikan semuanya ke papan tulis. Nampak kan? Ya doang nampak kan? Oke, kita mulai ya. Teks deskripsi. Lihat kebunku ciptaan Ibu Sur. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Halo teman Cece, kalian pasti tidak asing dengan lagu tersebut. Kira-kira bisa nggak kalian membayangkan bagaimana kebun yang dideskripsikan dalam lagu tersebut? Bisa ya, karena lirik lagunya penuh dengan deskripsi kebunnya. Selain lagu, deskripsi juga bisa muncul di teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci. Dengan kata lain, teks deskripsi membuat pembaca bisa membayangkan dengan jelas tentang apa yang sedang dijelaskan. Ciri yang paling menonjol dari teks deskripsi adalah adanya pelibatan panca indera untuk menggambarkan suatu objek atau tempat. Panca indera yang dilibatkan antara lain indera penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Supaya lebih paham contoh teks deskripsi, yuk simak cerita liburan Rafa yang dikutip dari Buku Bahasa Indonesia kelas 7 karya Sofi Dewayani dan kawan-kawan. Kota Takemon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu menuju objek wisata Pantantela. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah tiba di jalan pendaki ke arah puncak bukit. Wah, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untung Paman lihai mengendarai mobil. Kata Paman, hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam ini. Untung saja ketegangan itu segera berakhir. Sampai di atas, Paman memarkir mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena sebulan sinar matahari di bawah deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang jauh, perkebunan, lembah-lembah yang sangat luas. Oh iya, kalian juga dapat melihat danau laut tawar yang seperti berkilau di tempat sinar matahari pagi. Pokoknya, rasa takut karena bangun pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan pagi
ini. Kata paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang telah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali aku harus ke sini lagi. Nah, matahari sudah makin tinggi. Waktunya untuk swafoto. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk swafoto. Ada ayunan di depan tulisan Pantan Terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka merah dan putih. Apabila kalian bersuafoto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang melengkung kotak yang ada di jauhan. Keren kan? Bagus ya, pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigit kedinginan karena kulitku diterpa angin dingin. Setelah bersuafoto, apalagi? Di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, macchiato, hingga lain. Kalian harus mencoba salah satu kopi ini karena aromanya sedap sekali loh. Makin siang makin banyak pengunjung berdatangan. Matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuafoto lagi dan lagi. Sebelum pulang, paman memberi souvenir yang berbentuk kopi gayo. Katanya harus membantu perajin lokal. Nah, tunggu apa lagi? Dengan mengunjungi Pantan Terong, kalian pun ikut mempromosikan wisata dan kerajinan lokal. Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Pantan Terong ya. Setelah menyimak cerita tadi, apakah kamu jadi bisa membayangkan dengan jelas dan seolah-olah ikut menikmati indahnya Pantan Terong? Cerita liburan Rafa adalah salah satu contoh teks deskripsi karena menjelaskan objek wisata Pantan Terong dengan rinci dan melibatkan panca indera. Panca indera yang dilibatkan dalam cerita Rafa tersebut antara lain indera penglihatan pada kalimat suara Takemon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Indera pendengaran pada kalimat yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuap foto lagi dan lagi. Indera peragaan pada kalimat bagus ya. Pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan karena kulitku diterpa angin dingin. Indera penciuman pada kalimat kalian harus mencoba salah satu kopi ini karena aromanya sedang sekali loh. Indera pengucapan pada kalimat di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Dalam teks deskripsi kita juga mengenal kata umum dan kata khusus. Kata umum digunakan untuk menyebut objek secara umum, sedangkan kata khusus untuk menyebut objek secara spesifik. Dalam cerita liburan Rafa, contoh kata umum adalah minuman kopi, sedangkan contoh kata khusus adalah espresso, cappuccino, macchiato, dan latte. Dalam menggambarkan objek wisata Pantan Terong, Rafa juga menggunakan modus personifikasi. Modus ini mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya pada kalimat, angin yang bertiup memainkan rambut. Angin adalah benda mati, tetapi dalam kalimat tersebut angin digambarkan seperti makhluk hidup yang dapat memainkan rambut. Nah, itu dia penjelasan tentang teks deskripsi. Sekarang saatnya menguji pemahamanmu. Coba pilih salah satu tempat wisata yang pernah kamu kunjungi dan tuliskan bagaimana keindahan tempat wisata tersebut di kolom komentar. Kalau mau latihan soal topik teks deskripsi, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejarcita di Udah paham ya? Lebih dan kurang dari teks deskripsi itu udah paham ya? Berarti kalau dari yang minggu sebelumnya, minggu lalu kalian udah pernah belajar, minggu ini dengan kalian melihat ini, aku harap kalian bisa lebih paham dan lebih kamu boleh tolong Inovasi saksinya, teknologi sejak formula baru
Dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan dan deskripsi. Tadi ada berapa struktur dan kaidah pembahasan dan deskripsi? 3. Apa yang pertama? Iya benar. Atau yang disebut dengan identifikasi, deskripsi bagian dan penutup. Jadi kalian harus memperhatikan ketiga unsur itu dan aspek kebahasaannya, kaidah kebahasaannya. Yang kayak ikutilah penulisannya yang baik dan benar, tidak ada kata-kata yang disingkat, cara penulisan awalan dan akhiratnya. Oke, boleh kok pakai bahasa khusus yang tadi kayak dijelasin di video. Bahasa khusus misalnya kopi, misalnya di sekolah atau apa yang lain. Boleh kok kalian tambah-tambahin kan sama dari sendiri. Atau sesuai dari yang kalian lakukan juga boleh kalian tulis. Oke. Nanti buat judulnya ya. Judulnya ada judulnya kan. Buat judulnya. Oke, sekarang kita nonton video tentang Raja Ampat. Sudah ada yang pernah ke Raja Ampat? Tapi tahu Raja Ampat itu apa? Tahu apa? Pulau di daerah Papua. Nusa Tenggara Timur adalah sebuah destinasi paling populer yang sudah mendunia. Makanya ibu mau ambil materinya tentang kita bahas Raja Ampat. Oke, berarti semua itu udah pada tulis nama itu semua belum kalau Pak? Jadi nanti kalian nonton video langsung bisa kalian tulis di situ langsung atau kalian sambil mau nonton dulu boleh, oke? Sambil tulis namanya nama luasnya ibu lanjut videonya ya. Halo traveler, selamat datang kembali di destinasi populer. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu tempat paling menakjubkan di dunia, Raja Ampat. Jadi, mari kita mulai petualangan kita. Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah surga tropis yang memukau, yaitu Raja Ampat. Terletak di Papua Barat, Raja Ampat dikenal dengan keindahan alam bawah laut dan pemandangan yang luar biasa. Mari kita jelajahi bersama keajaiban Raja Ampat yang menjadi perhatian para pecinta alam dan wisatawan dunia. Raja Ampat adalah kumpulan lebih dari 1.500 atau dan detik pasir Raja Ampat. Jadi, mari kita mulai petualangan kita. Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah surga tropis yang memukau, yaitu Raja Ampat. Terletak di Papua Barat, Raja Ampat dikenal dengan keindahan alam bawah laut dan pemandangan yang luar biasa. Mari kita jelajahi bersama keajaiban Raja Ampat yang menjadi impian para pecinta alam dan wisatawan dunia. Raja Ampat adalah kumpulan lebih dari 1.500 pulau kecil atau dan detik pasir di sekitar 4 pulau utama, yaitu Waigeo, Misoko, Salawati, dan Batanta. Tempat ini memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, bahkan disebut sebagai pusat keanekaragaman laut dunia. Dengan terumbu karang yang masih alami dan air laut yang sangat jernih, Raja Ampat menjadi surga bagi para penyelam dan pecinta laut. Untuk menuju Raja Ampat, kita bisa menggunakan kapal laut maupun pesawat terbang menuju kota Sorong. Penerbangan dari Jakarta ke Sorong memakan waktu lebih kurang 4 jam. Bila menggunakan kapal laut, akan memakan waktu kurang lebih 5-8 hari. Dari kota Sorong, kita bisa menggunakan ferry ke kota Waisai lebih kurang 2 jam. Kota Waisai ini sendiri merupakan pintu masuk menuju Kabupaten Raja Ampat. Salah satu aktivitas utama di Raja Ampat adalah menyelam dan snorkeling. Di sini, Anda bisa menemukan lebih dari 1.000 spesies ikan dan 540 jenis terumbu karang. Beberapa spot populer untuk menyelam di Raja Ampat adalah Cave Tree, Blue Magic, dan Manta Saint. Di setiap lokasi, Anda akan bisa
kars yang menjulang tinggi dan air laut yang hijau toska, Wayang memberikan pemandangan yang luar biasa. Untuk menikmati keindahan ini, Anda bisa mendaki bukit yang ada di Pulau Wayang, dan dari atas, Anda akan melihat panorama menakjubkan dari pulau-pulau kecil yang berjejer di laut luar. Ini adalah pengalaman yang wajib dicoba. Tak hanya bawah lautnya, Raja Ampat juga menawarkan pantai-pantai eksotis yang menakjubkan. Salah satunya adalah Pantai Pasir Timur, yang hanya muncul ketika air laut sedang surut. Pantai ini memberikan sensasi berjalan di atas hamparan pasir putih di tengah laut yang jernih. Spot ini sering menjadi tempat favorit para wisatawan untuk berfoto dan menikmati keindahan alam. Tidak hanya keindahan alam, Raja Ampat juga kaya akan budaya lokal. Suku-suku asli di Raja Ampat memiliki tradisi dan kehidupan yang unik. Anda bisa mengunjungi kampung-kampung tradisional dan melihat kehidupan sehari-hari masyarakat yang sangat bergantung pada alam. Selain itu, para wisatawan juga bisa menyaksikan tarian-tarian tradisional Papua yang menggambarkan kedekatan mereka dengan alam. Itulah sekilas tentang keindahan Raja Ampat. Keajaiban alam dan kekayaan budaya yang dimiliki tempat ini menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Jika Anda mencari pengalaman liburan yang tak terlupakan, Raja Ampat adalah pilihan